Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya akan coba memberikan pemahaman apa sih itu aplikasi Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita buka dulu aplikasi Merdeka Mengajar. Jika belum memiliki, Bapak Ibu bisa download di Play Store ya, dengan keywordnya Merdeka Mengajar. Oke, kita buka aplikasi Merdeka Mengajar. Nah, setelah kita buka aplikasi Merdeka Mengajar di beranda, maka akan kita temukan beberapa menu ya, yaitu pengembangan guru dan kegiatan belajar mengajar. Kita buka satu-satu ya. Oke, yang pertama yaitu video inspirasi. Ya, kita buka di video inspirasi. Bapak Ibu, di sini akan banyak sekali video-video yang bisa menginspirasi kita sebagai guru, sehingga kita memiliki bayangan atau semangat dalam hal mengajar ya. Nah, di sini ada video-video tentang kurikulum merdeka, ada webinar ya, webinar yang sudah dilakukan ya. Kemudian ada tentang aktivasi akun ya, kemudian model kompetensi guru, dan banyak sekali video-video yang bisa kita pelajari ya. Nah, ini misalnya penggunaan aplikasi Google untuk kolaborasi ya, memahami kebutuhan murid, ini banyak sekali. Kita coba deh buka isinya apa. Nah, sini isinya yaitu video-video inspirasi ya, tentang kurikulum merdeka, kerangka kurikulum merdeka, capaian pembelajaran, testimoni, tapi yang sifatnya ini motivasi ya. Oke, bisa, kalau kita mau buka kita bisa klik saja, kemudian kita play. Kita bisa menyaksikan videonya sampai tuntas ya. Oke Bapak Ibu, itu isi dari video-video inspirasi. Jadi ketika kita butuh inspirasi, kita bisa mencari video inspirasi. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada pelatihan mandiri. Nah, ini yang menurut saya sangat diperlukan untuk para dewan guru, terutama saat ini kita di semester 1 nanti ya, tahun ajaran 2022 tahun 2023, maka kita perlu melatih diri kita supaya kita lebih siap dalam menghadapi kurikulum Merdeka Mengajar bagi yang terkena imbas atau mendaftarkan diri secara mandiri ya. Oke, kita buka. Nah, di sini di awal kita perlu apa sih itu Merdeka Belajar. Kemudian kurikulumnya itu seperti apa, profil belajar Pancasila itu maksudnya apa gitu ya. Kemudian perencanaan pembelajarannya bagaimana, asesmennya bagaimana, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan dan karakteristik murid SD-nya bagaimana ya. Sini sangat lengkap ya Pak Bu. Oke, kita coba ke pembelajaran Merdeka Mengajar. Apa sih Merdeka Mengajar itu? Nah, di sini ada modul-modul pelatihan yang bisa kita gunakan Pak Bu ya. Misalnya kita mau bahas tentang modul 1 deh. Nah, di modul 1 ini ada materinya, kemudian ada post testnya ya. Di dalam materinya ini pun nanti akan terdapat video dan latihan pemahaman ya. Kita coba dulu mengenali diri dan peran sebagai pendidik. Nah, ini bagus nih di awal nih. Apa sih peran kita sebagai guru kan gitu ya. Nah, sebagai pendidik tentu sudah harus mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi yang paling dahulu yang perlu kita tahu yaitu karakteristik kita sendiri kan gitu ya. Ini kita bisa play. Nah, di sana ada video-video tentang mengenali diri ya. Apa sih sebenarnya kita ini jadi guru tuh harus bagaimana kan gitu. Sini ada video-videonya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung play saja.
Setelah kita play videonya, kemudian kita coba untuk latihan pemahaman. Nah, di latihan pemahaman ini kita disuruh menjawab soal ya sesuai dengan pemahaman yang sudah video tadi kita lihat gitu ya. Contohnya seperti ini, sebelum memerdekakan murid dalam belajarnya, berikut yang dapat dilakukan guru gitu ya. Meminta murid belajar sendiri, tidak merasa perlu meningkatkan kompetensinya, memaknani dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Nah, ini kalau saya jawabannya misalnya ini. Ya, tinggal jawab aja. Nah, ini hijau ini ya, sepertinya betul gitu ya. Nah, sudah, berarti selamat, latihan pemahaman Anda selesai. Nah, artinya betul gitu ya. Kalau salah nanti di sini masih disuruh ngulang lagi gitu. Kita kembali ke materi. Setelah kita latihan pemahaman, kita bisa reflektif ya. Reflektif ini maksudnya dari pemahaman tadi apa sih yang kita bisa dapat gitu ya. Peran kita tuh apa sih, ini kita bisa jawab gitu. Jadi menurut Anda guru seperti apa Anda di mata murid-murid Anda, sesuai dengan pemahaman setelah kita ngelihat tentang diri tadi. Kita di sini suruh mereflektifkan. Jadi seperti apa sih saat ini kita di mata murid-murid gitu ya. Ya, kalau udah jawab boleh klik simpan gitu ya. Nanti akan terchecklist warna hijau gitu ya. Nah, ini semuanya ingin menjadi guru seperti apa saya. Nanti tinggal diklik aja ya. Ingin jadi apa? Nanti di sana ada terdapat video, kemudian videonya bisa kita play. Nah, jadi kita tahu tentang diri kita dulu gitu. Oke. Nah, itu dari modul-modul pelatihan yang sangat banyak Bapak Ibu ya. Jadi ada Merdeka Belajar, ada kurikulum. Kita cek bagian kurikulum. Nah, di kurikulum ini topiknya ada banyak. Pemahaman kurikulum pembelajaran, murid sebagai pusat pengembangan kurikulum, pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru, kemudian struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu termasuk pengimbasan dari sekolah penggerak ya, maka Bapak Ibu tidak kurang dari, kalau pernah saya menghitung itu 107 video yang harus kita lihat, kita pahami, kita refleksikan. Untuk apa? Untuk memahami kurikulum ini seperti apa gitu. Kemudian kita harus mengajarnya bagaimana gitu kan. Ada istilah project itu yang seperti apa. Nah, itu kita bisa mengikuti dari pelatihan-pelatihan ini ya. Kita lihat di kurikulum ini modul 1 belajar materinya, kita lihat. Nah, ini. Mengapa apa itu kurikulum? Kita akan dijelaskan. Kita biasa dengar kurikulum tuh apa sih gitu, tapi belum banyak yang tahu gitu. Kalau kurikulum itu kan sebenarnya rencana ya. Kalau kita di kelas itu ada RPP untuk ngajar, kalau kurikulum itu kan RPP-nya sekolah gitu. Jadi rencana-rencana yang akan jadi target sekolah tuh apa ya. Di sana ada visi, ada misi ya. Coba kita buka dulu. Nah, ini kan. Nah, komponen dalam kurikulum. Nah, kan ada ini, kita bisa klik, kemudian kita bisa dengarkan apa sih itu kurikulum kan gitu. Kemudian mengapa kurikulum berubah? Nah, kita sering tanya-tanya tuh. Kenapa sih kurikulum kok berubah terus, seolah ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, kalau kita belum mengikuti atau belajar tentang materi-materinya, tentu kita akan punya pandangan seperti itu. Jadi ganti menteri, ganti kurikulum, padahal enggak seperti itu juga gitu. Karena kurikulum itu kan ada target sekolah ya, ada rancangan sekolah, otomatis ganti zaman, otomatis ganti, perlu kurikulum gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini kita dijelaskan mengapa kurikulum dirubah, apa maksud di balik perubahan. Ini dijelaskan di video-video ini gitu. Kalau kita nonton, otomatis nanti cara pandang kita berubah deh. Ya. Kemudian kurikulum dalam pembelajaran. Nah, ini kita bisa melihatnya gitu ya. Itu tentang kurikulum. Kemudian ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di pembelajaran paradigma baru
Ini materinya banyak, prinsip umum pembelajaran. Nah, disinilah yang menurut saya yang perlu kita pelajari ya di kurikulum ini. Kalau untuk prakteknya di sini ya. Jadi prinsip-prinsip pembelajaran ya, capaian pembelajaran itu apa, kita belum tahu kan gitu. Kalau bayangan awal saya dulu, capaian pembelajaran apa bedanya dengan tujuan pembelajaran kan gitu ya. Iya. Kemudian ternyata di dalamnya nanti Bapak Ibu akan tahu deh apa itu gitu ya. Kemudian di sini pun ada modul-modul ya, proses belajar dalam mencapai capaian pembelajaran. Nah, ini ada modulnya, ada ini. Nah, ini bisa diunduh dalam bentuk PDF gitu ya. Kemudian ini video-video semua, kemudian sama latihan pemahaman, kemudian reflektif. Ini udah saya ikuti ya. Bapak Ibu bisa tahu gitu setelah melihat video-video ini gitu. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu sudah ngikutin pelatihannya ya, modul 1 ini kan di pelatihan kurikulum ini ada 2 modul nih, modul 1 dan modul 2. Apabila Bapak Ibu sudah menyelesaikannya semuanya, isiannya tadi, Bapak Ibu bisa melakukan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini apa? Aksi nyata ini program-program yang akan Bapak Ibu lakukan gitu, semacam itu, atau praktek lapangannya semacam itu. Nah, nanti ketika kita praktekkan, kita bisa membuat aksi nyata. Ini nanti bisa terupload di menu yang lain. Nanti akan saya jelaskan insya Allah. Kemudian nih, profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila itu gitu kan? Kita sering dengar nih kan, digembor-gemborkan tuh di media sosial, di grup-grup WhatsApp pendidikan itu, profil pelajar Pancasila. Nah, di sini banyak sekali ya profil pelajar Pancasila. Itu kan ada 6 ya kalau nggak salah, ada 6 ya. Yang pertama kita bisa buka modulnya. Ini video-video ya, video tentang profil pelajar Pancasila ya, apa sih itu. Nah, ini bisa kita lihat seperti tadi gitu ya. Nah, kemudian nih ya, profil yang pertama ada di modul 2 ini. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa profil ini tujuannya? Bagaimana cara belajarnya? Nah, di sini ada nih. Jadi profil ini memiliki beberapa elemen. Nah, Bapak Ibu ini bisa melihat video-videonya. Ini checklist hijau, artinya saya sudah melihatnya seperti itu. Nanti paradigma atau cara berpikir kita insya Allah akan terbuka deh ya, tentang pendidikan dan cara belajar kita gitu. Nah, ini semuanya dari elemen-elemen atau profil-profil pelajar Pancasila bisa kita lihat di sini gitu ya. Apa sih itu benar kritis, bagaimana itu merancang siswa supaya kreatif. Ini Bapak Ibu bisa lihat video-videonya. Memang nggak harus beruntut ya. Kalau di PSP ya, pelatihan komite pembelajaran di PSP ya, program sekolah penggerak, itu semua harus dilihat gitu, wajib gitu ya. Kemudian ada perencanaan pembelajaran SD. Nah, ini ada asesmen SD ya, penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid SD ya. Kemudian ya, ini kita sering dengar nih, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita bisa lihat ya, bisa nyoba untuk dipahami. Oke, itu menu dari pelatihan mandiri banyak sekali. Jadi kalau kita nggak tahu, kita tinggal ngikutin pelatihan itu gitu ya. Apa tujuan dari kita ngikutin pelatihan ini gitu kan? Kalau dulu kita mau ngikutin pelatihan itu harus ditunjuk dulu gitu loh. Harus mewakili dulu sekolah, mewakili dulu kecamatan, mewakili dulu kabupaten. Jadi yang terkadang yang ditunjuk orangnya cuma itu aja gitu ya. Dan nggak pernah ada pengimbasan, itu sangat kurang sekali ya, baik di KKG atau di PGRI, itu pengimbasannya sangat kurang. Jadi seolah-olah saya sering
di apa namanya di mewakili gitu ya, mewakili sekolah maupun kecamatan bahkan kabupaten pernah untuk mengikuti sebuah pelatihan. Tapi setulangnya dari pelatihan itu mau ngadain pengimbasan tuh susah gitu ya, kayak nggak dikasih apa ya, nggak dikasih ruang kayak gitu. Jadi akhirnya guru-guru tuh nggak dapet gitu loh. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan pemerintah itu maksudnya semua guru tuh bisa mengaksesnya, kemudian bisa seperti ini belajar secara mandiri gitu ya. Karena memang kita ini seorang guru tuh harus juga menjadi pelajar sepanjang hayat gitu. Kita sebelum mengajar tuh harus belajar dulu bagaimana cara ngajar yang benar kan gitu ya. Nah, kemudian bukti karya. Oke, Bapak Ibu, kan tadi ada aksi nyata nih. Aksi nyata Bapak Ibu bisa juga dituangkan di bukti karya gitu ya. Kita klik bukti karya. Nah, di bukti karya ini kita bisa melihat hasil dari rekan-rekan kita guru ya. Rekan-rekan kita guru baik dari tingkat PAUD sampai SMA SMK itu mereka banyak video-video di sini ya. Ya, aksi nyata rekan-rekan. Kita bisa nambahin aksi nyata kita sendiri juga bisa ya. Misal di sini ada karya saya ya, karya saya atau karya kita klik karya saya. Nah, di sini akan tampil ya. Tampil video-video pembelajaran hasil aksi nyata kita atau karya kita gitu ya. Kita bisa masukkannya gitu. Ini video-video saya yang saya sudah upload dulu ke YouTube, kemudian saya tautkan di aplikasi ini ya. Bapak Ibu bisa tuh nyari video-video saya di sini gitu. Kalau kita mau nambahin gimana ya, tinggal klik aja tanda plus ya, tambah karya Anda. Ya, kalau dalam bentuk video kita ini video. Kemudian kita masuk ke akun Google ya. Nah, akun Google mana yang biasa kita gunain di YouTube gitu ya. Misalnya saya ini. Maka kita nanti akan masuk ke akun Google kita ya. Nah, itu kita nanti bisa menambahkan karya-karya ini gitu ya, ngelingkan karya-karya yang karya-karya kita ke sini gitu ya. Tapi saya sarankan menggunakan laptop gitu ya atau PC gitu ya. Ini saya menggunakan HP. Oke, kemudian di bukti karya. Nah, ini di perangkat ajar dulu ya, perangkat ajar. Apa yang terdapat di menu-menu perangkat ajar? Nah, ini saya yang suka nih dari kurikulum ini. Jadi perangkat ajar ini macam kalau kita dulu nggak ada buku ya sudah kita cari gitu ya. Kita cari download di di Play Store atau di Google, kita cari-cari deh buku itu. Gitu. Kalau ini kita untuk perangkat ajar baik silabus ya, kok silabus sih. Kalau sekarang itu kayak sih kita buka aja dulu ya. Ini misalnya kita mau ngajarin nih ya, kita di sini bisa milih nih mau ngajarin apa ya. Kalau SD itu misal IPAS nih yang baru nih, IPAS ya, kita bisa terapkan gitu ya. Untuk kelas berapa? Misal kalau IPAS kan dari kelas tinggi ya, taruhlah kelas 5 sampai 6 terapkan. Nah, di sini modul ajar ya, modul ajar. Jadi RPP ini sekarang udah disebut sebagai modul ajar. Jadi sini ada modul ajarnya Bapak Ibu. Nah, jadi modul ajar ini cara kita ngajar gitu ya. Ini capaiannya sudah ada, tujuan belajarnya udah ada. Ini yang biru-biru ini kita bisa klik ya. ATP-nya udah ada ya. Dan ya ini yang tadi dimensi elemennya yang saya ceritakan tadi, dimensi elemennya itu harus seperti apa gitu kan. Nah, nanti di sini ada contoh-contoh ya. Kemudian nanti saya mau nunjukin tentang, nah ini unduh perangkat ajar. Bapak Ibu bisa unduh perangkat ajar ini ya. Nah, oke, ini minta ini ya. Nih, apa sajakah bagian-bagian sistem pernafasan? Nah, ini kan ini detail penggunaannya ya. Nah, ini model pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada misalnya jarak jauh ini ya.
Ada 9 pertemuan nih di bagian-bagian sistem pernafasan. Kita bisa buka. Nah, ini kita bisa unduh nih asesmennya, detail pertemuannya, lembar kerjanya. Jadi udah enak banget gitu ya. Kita coba buka PDF-nya. Kalau kita mau unduh tinggal klik tanda panah ke bawah ini, kemudian kita print. Nah, ini ya. Jadi ini materinya ya. Kalau di sekolah kita tersedia proyektor, kita tinggal tampilin ini, gitu ya. Tampilin ini. Nah, bagaimana cara mengajarnya tadi? Nih, urutan kegiatannya. Guru membuka kegiatan dengan aktivitas rutin seperti salam. Ya. Jadi untuk aktivitasnya, urutan mengajarnya kita udah dikasih tahu, gitu ya. Kemudian proses asesmennya kita juga udah dikasih tahu gitu. Ini kalau kita mau ngikutin aja gitu ya, ngikutin kurikulum ini kan boleh-boleh aja gitu ya. Kemudian ada lembar kerja siswanya, bentuknya seperti apa lembar kerja siswanya kita juga udah tahu nih. Nah, seperti ini. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu tanyakan kan gitu. Jadi kita di kurikulum Merdeka ini nggak kayak kemarin saklek ngasih materi, enggak. Kita disuruh banyak menggali potensi lah semacam itu. Ya. Ini asesmennya ya. Nih. Ya. Rubrik lihat, pikir, bertanya. Nah, kita harus membantu untuk mulai memberikan deskripsi, membuat intervensi, namun tidak ada usaha ini penilaian ya, penilaian untuk ke anak gitu ya, asesmen. Ini udah lengkap banget gitu. Kalau menurut saya tuh ini udah lengkap banget. Ini kan pelajaran IPA ya, IPA dan IPS IPAS ya jadi satu. Kemudian misalnya pelajaran bahasa Indonesia kita tinggal terapkan. Nah, di sini udah lengkap bener, modul ajarnya udah oke lah gitu. Kalau apalagi kalau untuk SD itu udah oke banget gitu. Bagaimana cara mengajarnya itu kita udah nggak perlu nyari-nyari lagi gitu. Tinggal memang kita belajar ya, di mana-mana kita harus baca dulu, tahu dulu, paham dulu, baru kita ajarkan. Semacam itu. Ya Bapak Ibu, ini dari perangkat-perangkat ajar. Jadi kita nggak usah nyari-nyari lagi, tinggal kita ajarkan gitu ya. Semacam itu. Kalau ya ini semacam RPP lah, semacam itu. Jadi boleh-boleh saja Bapak Ibu kemudian print ya, perharinya ya, hari sebelumnya kita print dulu, kita pelajari kan gitu. Maka dari itu ini sekolahan perlu kelengkapan printer ya, atau sebenarnya guru perlu printer gitu. Artinya guru juga perlu belajar IT sebelumnya ya. Itu tentang perangkat ajar ya. Ini asesmen ini latihan-latihan anak gitu ya. Latihan-latihan anak, kita coba deh fase C terapkan. Nah, ini latihan-latihan anak ini soal-soal HOTS ya, soal-soal HOTS. Ini ada bilangan kalau kita mau ngerti nih. Nah, kalau kita mau gunain asesmen ini tinggal kita gunakan, kemudian kita bisa unduh dan cetak soal atau bagikan anak online kan gitu ya. Misalnya unduh, dan lanjutan unduh. Nah, ini unduh berkas soal, unduh kunci jawaban ya. Unduh berkas soal misalnya, kita tinggal bisa buka berkas soalnya ya, semacam ini ya, kita bagikan ke anak kan gitu ya. Tentunya asesmen ini kita berikan setelah kita melakukan pembelajaran sesuai kelas, sesuai materinya juga kan gitu ya. Di sini ada asesmennya gitu ya. Dan satu misal kita lihat. Nah, ini ya. Ini soal-soal sesuai dengan kelas 1 gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga ada tentang kurikulum Merdeka, kita bisa ini ya, materi-materinya ya. Ini paradigma baru itu apa sih gitu. Ini kita bisa lihat videonya ya. Nah,
ini tentang kurikulum. Kalau Bapak Ibu mau penjelasan tentang kurikulum merdeka gitu ya. Nah, ini lebih detailnya di sini. Gitu. Kurikulum merdeka. Jadi tentang kurikulum merdeka, apa sih kurikulum merdeka ini? Ini sudah dikelompokkan kalau menurut saya. Jadi di sana tadi udah ada, ya kan nih, Profil Pelajar Pancasila udah ada, hanya dikelompokkan. Jadi supaya Bapak Ibu tahu gitu, lebih mengelompok gitu. Oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Tentu banyak. Oh, ini ada ya menu-menu di atas ya. Nah, ini ada kelas online ya. Kemudian ini ada info-info ya, ada info-info terbaru ya. Di sini juga ada pengaturan kalau Bapak Ibu mau edit akunnya semacam itu. Nah, oke Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru tidak antipati ya terhadap aplikasi, terhadap sesuatu yang baru ya. Karena kita sebagai guru otomatis harus selalu upgrade ya, upgrade ilmu, upgrade pengetahuan ya, supaya saat kita mengajar tuh nggak bingung sendiri gitu. Kita tahu apa yang harus kita ajarkan. Semacam itu Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.